ke sisi bagian dalam, karena memang bagian tersebut yang nggak akan bisa ditiru. Oke, brother. Jadi ini adalah ciri-ciri dari array yang sering ditiru sama array palsu. Ya, ini dia. Oh guys, ketemu lagi sama gua Wahyu Adies. Ya, kita bikin video YouTube lagi lah. Ya, karena kemarin banyak WhatsApp ternyata dari kawan-kawan, jangan berhenti bang bikin YouTube. Bikin lagi aja katanya. Ditonton nggak ditonton, mau ditiru bodo amat katanya. Oke, kita bikin lah. Karena juga di WhatsApp, di grup ya banyak yang nanyain tentang akhir-akhir ini. Kita jangan buka dulu ya, biar penasaran lah. Banyak yang nanya tentang array palsu. Ya, balik lagi nih. Videonya array lagi bang. Ya, gimana? Habis helm yang paling banyak diminatin saat ini. Banyak kawan-kawan juga yang dari helm biasa lah gitu. Walaupun helmnya juga udah mahal sebenarnya, cuman pengen upgrade ke helm-helm Jepangan. Nah, akhirnya dengan sedikit informasi yang dia punya, mungkin nanya ke kawannya juga nggak paham, nanya di grup juga ya penjelasannya nggak terlalu bisa detail karena memang nggak ada contoh ya, biasanya hanya by text. Akhirnya kecemplung. Kebelilah array palsu. Harganya juga itu dia yang menjadi permasalahan. Array palsu ini harganya mendekati harga baru. Si penjualnya jual ini helm nggak tanggung-tanggung, harganya juga tetap jutaan, bisa dibilang mendekati lah gitu, biar dia terlihat mirip-mirip. Memang kalau sepintas dilihat ya, arah yang dipalsukan sama si oknum tersebut, sama pabriknya ya, itu kelihatannya udah 1:1. Kalau orang awam gue yakin nggak akan bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu ya, karena memang udah sangat-sangat mirip, sangat-sangat dimensinya juga udah 1:1, looknya juga kelihatannya 1:1. Pokoknya udah luar biasa. Kebetulan di video kita kali ini gua ada pembandingnya. Akhirnya ya nanti yang akan gua sampaikan di video ini, mudah-mudahan kawan-kawan bisa nangkep, bisa melihat mana perbedaan yang palsu itu sebaliknya lah gitu ya. Jadi ini akan gua munculkan array yang aslinya. Jadi kawan-kawan satu saat membeli array palsu, apapun itu tipenya, nanti bisa dilihat dari salah satu ciri khas yang nggak akan bisa ditiru sama array palsu ya. Karena kalau si pabrikan array palsu bikin mirip atau sama ciri-ciri yang akan gue kasih tahu ini, costnya gede banget. Pasti dia nggak akan sanggup. Akhirnya ya dia bikinnya seperti itu aja. Ya, ini akan gue kasih contoh yang paling sering ditanya sama kawan-kawan di grup ya, adalah, Bang, cara mengetahui array palsu, terutama array Rapid Neo, itu dari apanya? Kalau array yang biasanya kita beli atau kita lihat kan ya hanya dari tampilan fisik luar ya, tapi ini akan gue lebih menjelaskan ke sisi bagian dalam, karena memang bagian tersebut yang nggak akan bisa ditiru. Oke, brother. Jadi ini adalah ciri-ciri dari array yang sering ditiru sama array palsu. Ya, ini dia. Nah, ini adalah array Rapid Neo. Paling banyak ditiru nih sama oknum ya. Jadi dia banyak kecemplung juga kawan-kawan beli Rapid Neo ini ya. Kasihan juga sih sebenarnya, cuma ya mau bagaimana. Di grup juga ngebahasnya ya paling by text ya. Menjelaskannya by text. Ditambah orang udah punya duit kadang-kadang nafsu. Nggak mau nahan sedikit, dia harusnya bisa lah dapat yang lebih bagus gitu. Tapi karena dia punya duit
Dia rasa udah cukup, dia main ke marketplace. Biasanya array palsu seperti ini nih jarang dijual di marketplace seperti kayak toko hijau, toko oranye, toko merah itu jarang. Dia biasanya beredar tuh di marketplace Facebook ya. Menjual dengan harga miring, ya terus kirim-kirim akhirnya sampai dengan kondisi yang mencurigakan. Dari mencurigakan itu si ownernya yang baru dia bertanya, ini asli apa bukan sih bang? Tugas gue juga sebagai penghobi di bidang helm juga, sedikit banyak yang gue tahu ya pasti akan gue kasih tahu ke kawan-kawan ya. Jadi memang dari bentuk tampilan luar sebenarnya kalau sayangnya gue nggak ada pembanding ya sama yang palsu ya. Jadi di sini kita pakai istilah asli dan palsu, nggak ada KW ya. Karena memang KW itu nggak ada. Yang benar itu ya asli dan palsu. Jadi nggak ada namanya KW1, KW2, mirror, atau apalah segala macam. Kita anggap di luar dari original adalah palsu. Kenapa banyak orang nyari Rapid Neo ini ya karena dipakai harian juga lumayan enak. Helmnya simple, nggak banyak eksterior ya, jadi lu mau kepentak-pentok segala macem, lu nggak mikirin nanti IC duct-nya pecah, diffusernya retak, wingnya copot, apa segala macem. Jadi ini memang helmnya benar-benar bulat-bulat aja. Jadi pencinta motor-motor klasik juga biasanya nyarinya Rapid Neo ya. Cuma menurut gua pribadi, ini helm sih kurang lah, karena juga ventilasinya hampir kagak ada sama sekali dia. Ini kecuali kalau lu tinggal di Alaska, lu boleh lu pakai helm ini ya, karena nggak ada angin masuk lah. Kalau kalau tinggal di Indo, buset. Ini pakai beginian nih, ini namanya menurut gua ya spam muka ini. Gerah banget, asli gerah banget. Ventilasi cuma di depan doang. Itu pun kalau bersih, kalau kotor ya mampet sama aja. Buka kaca, debu ya nggak. Tapi kalau nggak dibuka panas ya terserah. Itu konsekuensi yang punya. Jadi kita balik lagi ke topik awal untuk menjelaskan yang palsu itu seperti apa sih. Nah, di sini gua ada Rapid Neo yang original. Dari struktur, dari bentuk sebenarnya kalau kita yang biasa ngelihat helm ini, kita udah paham itu palsu atau asli ya. Dia dari bobot juga pun sudah terasa. Kalau yang asli, nah ini kita ngomong yang asli ya. Jadi nanti kawan-kawan tinggal menyimpulkan yang gue sebut adalah yang asli. Jadi kalau palsunya ya berarti kebalikannya. Bobot dia lumayan. Ciri khasnya Arai lah, dipegang berat, tapi dipakai enteng. Kalau si palsu ya sebaliknya. Artinya yang palsu itu kalau dipegang udah cukup ringan. Ringan lah ya. Karena dari banyak perbedaan dari segi bahan tuh banyak banget perbedaan. Dari visor Arai sudah pasti ada markingnya. Arai, tipe, dan lain-lain ya. Ini kebetulan pakai visor Pro Shade ya. Jadi bukan visor aslinya nih. Kalau visor aslinya nggak kayak gini. Cuma nanti kawan-kawan bisa ngebandingin lah. Dari clarity visornya, dari kekokohan visornya, itu sudah cukup berbeda ya. Dari bagian visor locknya. Visor locknya, dia solid. Dan warnanya doff satin ya. Kalau yang palsunya, dia warnanya doff plastik lah. Nggak doff tapi nggak mengkilat ya. Kalau ini kan doff tapi mengkilat. Ini ciri khas dari Arai. Dari karet-karetnya, lihat seperti ini. Dia lidahnya hanya ada di tengah. Ada ke bawah sedikit. Ada lidah-lidahnya. Kalau yang palsunya nggak ada kayak gitu ya. Oke. Itu baru sebagian. Nah, dari karet. Karetnya ini, dia doff. Kalau Arai. Doff banget. Kalau yang palsu, dia rada-rada glossy dan dia rada-rada lemes. Kalau yang asli Arai, dia rada-rada kaku. Solid lah, barangnya solid banget. Dari bautnya dia plastik. Dia kalau aslinya warnanya silver ya. Warnanya dilihatnya abu-abu ya. Tapi kalau seandainya kena obeng, pak, di dalamnya putih. Itu baut Arai asli.
Jadi jangan sampai kebalikan nih. Orang banyak yang bilang, wah bautnya palsu tuh bang. Ternyata dalamnya warnanya putih, bukan warna silver. Iya nggak ada warna silver. Pasti warnanya putih di dalamnya. Ini hanya lapisan aja. Lapisan warna ya. Dia istilahnya kayak di coating gitu. Oke, itu baru sebagian dari eksterior. Nah, yang lebih mendetail ya, kita lihat bagian inner. Nah, innernya hampir mirip banget innernya. Dia ada pori-porinya juga ya, sebesar-besar ini ya, pori-porinya sama nih, besar-besar juga. Cuma yang nggak bisa ditiru sama pabrikan dari yang palsu adalah bagian IPS-nya. Ya, IPS-nya dia ini seperti ini, solid lah warnanya ya. Dia hitam tapi glossy. Bagian crown pad, oke. Crown padnya Arai sudah sangat keren ya. Pokoknya seperti ini. Lihat seperti ini ya. Nanti kalau dapat yang palsu tinggal dibandingin aja. Ini adalah yang asli. Kalau yang palsu nggak begini. Yang asli pasti ada labelnya di sini. Ada label, ada size dan segala macam. Seperti ini. Ah, mana sih? Ah, ini ya. Ah, pokoknya seperti ini nih tuh. Yang palsu nggak ada seperti ini. Oke, ini dari crown pad. Di sininya ada garis-garisnya. Jahitannya rapi. Dia ada innernya di sini nih. Ini tambahan ya. Aslinya nggak begini nih. Ini berarti udah di resize. Dia di luarnya nggak ada busa seperti ini ya. Busanya hanya di dalam. Seperti ini. Oke. Dari checkpad. Checkpadnya dia bukan dari depan sini. Bukan dari sini. Tapi dari belakang. Karena dia kunciannya di depan. Hati-hati kawan-kawan yang punya asli pun banyak yang terkecoh. Dia tarik, pak, patah. Yang depan. Jadi dia bukanya itu harus dari belakang. Yang belakang sini harus dicongkel. Pakai jempol atau pakai apa, tapi dicongkel begini ya. Jadi yang depan tinggal cabut. Dia yang asli seperti ini. Ada tulisan arainya. Yang palsu juga bikinnya seperti ini, tapi kalau yang ini dari kain. Tuh. Kalau yang palsu itu biasanya ada stiker. Lihat dalamnya. Dalamnya arai nggak bisa ditipu. Barangnya seperti ini. Nanti dibandingkannya dengan ini aja ya. Dilihat videonya. Dilihat di sini juga ada stikernya. Lengkap. Di sini ya dia biasanya ada marking-markingnya. Entah huruf Jepang atau angka. Gue juga kurang paham. Kalau yang palsu nggak kayak gini. Nah. Dari ininya ya. Dari neckrollnya seperti ini. Dan dia ada kuncian-kunciannya ya, lengkap ya. Kalau yang palsu itu nggak ada. Dan dia juga bahannya seperti ini. Nanti silakan dibandingkan bila dapat yang palsu. Nah, yang paling penting, yang paling nggak bisa ditiru sama pabrikan palsu adalah bagian dari dalam. Ini adalah yang paling penting, yang paling utama. Kalau ori, arai dia pasti kasar. Warnanya hitam. Kenapa dia kasar? Karena dia composite fiber. Kalau yang palsu, itu bahannya dari plastik ABS. Dari situ aja perbandingannya, supaya kawan-kawan juga bisa melihat. Dan yang kalau double daring mah hampir semua sama ya, tapi kalau arai sudah pasti kokoh lah. Jadi seperti itu aja perbedaannya. Karena kalau kita mau bongkar semua banyak banget, takutnya videonya kepanjangan. Nanti kita bikin part 2 atau di helm-helm selanjutnya. Segitu aja dari gua, Wahyu Andi S. Semoga informasi yang sedikit ini bisa berguna buat kawan-kawan di depannya. See you guys.